Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem akuntansi dan pencatatan transaksi yang terdiri dari Herdi Bayu Prasetyo NPM 0049, Yusuf Dwi Permadi 0050, Muhammad Aziz Azidani 0051, Ahmad Ulil Ilmi Al-Hikam 0059 dan Arya Eka Pratama 0069. Menggunakan akun untuk mencatat transaksi. Suatu akun dalam bentuk yang paling sederhana memiliki 3 bagian. Pertama, setiap akun memiliki judul, yaitu nama pos yang dicatat di dalam akun. Kedua, setiap akun memiliki tempat untuk mencatat jumlah kenaikan pos. Ketiga, setiap akun memiliki tempat untuk mencatat jumlah penurunan pos. Bentuk akun seperti disajikan berikut. Contoh ini disebut akun T karena bentuknya mirip dengan huruf T. Sisi kiri akun disebut sisi debit dan sisi kanan akun disebut sisi kredit. Nah, selanjutnya contoh laporan laba rugi pada transaksi Solusinet di bulan November. Jumlah yang dimasukkan ke sisi kiri tanpa melihat judul akunnya disebut debit. Ketika debit dimasukkan dalam suatu akun tersebut dikatakan telah didebit. Jumlah yang dimasukkan ke sisi kanan dari suatu akun disebut kredit dan akun dikatakan telah dikredit. Selisih nilai debit suatu akun pada gambar ini, kreditnya disebut saldo akun atau balance of the account. Sebagai contoh, penerimaan atau meningkatkan kas 25 juta di transaksi A dimasukkan ke sisi debit kiri akun kas seperti ditunjukkan pada gambar ini. Huruf atau tanggal transaksi juga dicatat di akun. Ini perlu dilakukan supaya jika ada pertanyaan yang muncul kemudian yang terkait dengan ayat jurnal tersebut dapat diurutkan sampai ke data transaksinya. Sebaliknya, pembayaran atau penurunan kas 20 juta untuk membeli tanah di transaksi B dimasukkan ke sisi kredit akun. Jumlah saldo akun kas dimasukkan dalam akun di kolom debit. Dengan demikian, saldo disebut sebagai saldo debit. Kemudian kita akan mencatat ayat jurnal ke dalam jurnal pada transaksi Solusinet di bulan November. Akun kas ini menggambarkan bagaimana transaksi kas Solusinet di bulan November seperti pada kolom tampilan 1. Nah, pada contoh ini adalah ayat jurnal untuk transaksi A. Kenaikan dalam aset atau kas yang dilaporkan di sisi kiri neraca didebit terhadap akun kas. Kenaikan dalam ekuitas pemilik yang dilaporkan di sisi kanan neraca dikredit terhadap akun modal Cinta-Cita. Ketika suatu aset diperoleh, kenaikan juga dicatat sebagai debit terhadap akun aset. Begitu pula, kenaikan dalam ekuitas pemilik akan dicatat sebagai kredit terhadap akun ekuitas pemilik. Selanjutnya, pada tanggal 5 November pada transaksi B, Solusinet membeli tanah seharga 20 juta rupiah secara tunai. Transaksi ini meningkatkan satu akun aset dan menurunkan akun aset lainnya. Transaksi ini dicatat di jurnal sebagai kenaikan 20 juta rupiah atau didebit pada akun tanah dan penurunan 20 juta rupiah atau dikredit pada akun kas. Pada tanggal 10 November pada transaksi C, Solusinet membeli bahan habis pakai secara kredit sebesar Rp1.350.000. Transaksi ini meningkatkan akun aset dan meningkatkan akun kewajiban. Transaksi ini dicatat di jurnal sebagai kenaikan Rp1.350.000 atau didebit pada akun bahan habis pakai dan kenaikan Rp1.350.000 atau dikredit pada akun utang usaha.
Selanjutnya, pada tanggal 18 November pada transaksi D, Solusinet menerima honor sebesar Rp7.500.000 dari pelanggan atas jasa yang diberikan. Transaksi ini meningkatkan akun aset dan meningkatkan akun pendapatan. Transaksi ini dicatat di jurnal sebagai kenaikan Rp7.500.000 atau didebet pada akun kas, dan kenaikan Rp7.500.000 atau dikredit pada akun pendapatan honor, seperti ditunjukkan pada gambar ini. Selanjutnya, transaksi 30 November atau pada transaksi E. Sepanjang bulan telah muncul beberapa beban untuk Solusinet seperti berikut ini. Untuk gaji Rp2.125.000, untuk sewa Rp800.000, untuk utilitas listrik, air, telepon Rp450.000, dan untuk yang lain-lain Rp275.000. Untuk menyederhanakan ilustrasi, ayat jurnal untuk mencatat pembayaran beban tersebut dicatat pada berikut ini. Kemudian pada tanggal 30 November pada transaksi F, Solusinet membayar utang pada kreditor sebesar Rp950.000. Transaksi ini menurunkan akun kewajiban dan menurunkan akun aset. Transaksi ini dicatat di jurnal sebagai penurunan Rp950.000 atau didebet pada akun utang usaha, dan penurunan Rp950.000 atau dikredit pada kas. Kemudian pada tanggal 30 November atau tepatnya pada transaksi G, Solusinet mencatat jumlah bahan habis pakai seperti kertas, CD-ROM, tinta printer, dan lain-lain yang digunakan dalam kegiatan operasi selama bulan berjalan. Transaksi ini menambah jumlah dalam akun beban dan mengurangi jumlah dalam akun aset. Ayat jurnalnya adalah sebagai berikut. Kemudian transaksi 30 November pada transaksi H, Cinta Cita menarik tunai Rp2 juta dari Solusinet untuk keperluan pribadi. Pengaruh transaksi ini adalah meningkatkan akun Prive dan menurunkan akun kas. Ini adalah pakan akun. Yang pertama adalah aset. Aset yaitu semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu dengan harapan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diukur dalam satuan uang. Yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang terutang oleh seseorang atau perusahaan yang biasanya berbentuk sejumlah uang. Dan yang ketiga adalah ekuiditas pemilik. Ekuiditas pemilik yaitu besarnya kepemilikan seseorang pemilik atas bisnisnya terkait. Yang keempat adalah pendapatan. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas. Yang terakhir adalah beban. Beban adalah suatu penurunan manfaat ekonomi yang dalam suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva. Ini adalah menganalisis dan merangkum transaksi dalam akun. Setiap transaksi bisnis mempengaruhi setidaknya 2 akun. Untuk menggambarkan bagaimana transaksi dianalisis dan dirangkum dalam akun, kita akan menggunakan transaksi Solusinet dari bab 1 dengan tambahan tanggal transaksi. Yang selanjutnya adalah akun neraca. Transaksi ini awalnya dimasukkan dalam catatan yang disebut jurnal. Nama akun yang didebet ditulis dulu, kemudian diikuti oleh jumlah yang akan didebet. Nama akun yang dikredit ditulis di bawahnya, agak menjorok ke kanan, diikuti oleh jumlah yang akan dikredit pada kolom kredit. Proses pencatatan transaksi dalam jurnal disebut menjurnal atau journalizing. Bentuk pencatatan transaksi ini disebut ayat jurnal atau journal entry. Akun laporan laba rugi. Analisis transaksi pendapatan dan beban menitik beratkan pada bagian setiap transaksi memengaruhi ekuitas pemilik.
Transaksi yang meningkatkan pendapatan akan meningkatkan ekuitas pemilik, karena kenaikan dalam ekuitas pemilik dicatat sebagai kredit. Begitu pula dengan kenaikan pada akun pendapatan. Sebaliknya, transaksi yang meningkatkan beban akan menurunkan ekuitas pemilik. Penurunan dalam ekuitas pemilik dicatat sebagai debit. Begitu pula halnya dengan kenaikan dalam akun beban. Akun prive. Pemilik perusahaan perseorangan dapat menarik kas dari perusahaan untuk keperluan pribadi. Hal ini merupakan praktik yang biasa terjadi untuk pemilik yang menghabiskan seluruh waktunya untuk perusahaan, karena usaha tersebut bisa jadi merupakan sumber penghasilan utama pemilik. Penarikan tersebut berpengaruh terhadap penurunan dalam ekuitas pemilik, karena penurunan dalam ekuitas pemilik dicatat sebagai debit. Maka kenaikan dalam penarikan juga dicatat sebagai debit. Penarikan di debit terhadap akun bernama prive yang diikuti dengan nama pemilik. Sistem akuntansi ayat jurnal berpasangan. Sistem pencatatan transaksi dikenal dengan sistem akuntansi ayat jurnal berpasangan, double entry accounting system. Sistem akuntansi ayat jurnal berpasangan merupakan alat yang sangat berguna untuk menganalisis pengaruh transaksi. Sistem akuntansi ayat jurnal berpasangan juga memiliki aturan perdebitan dan pengkreditan, rules of debit and credit, khusus untuk mencatat transaksi ke dalam akun. Proses untuk menganalisis transaksi dengan menggunakan sistem akuntansi ayat jurnal berpasangan. 1. Baca dengan teliti uraian transaksi untuk menentukan akun-akun yang terpengaruh oleh transaksi tersebut. 2. Untuk setiap akun yang terpengaruh oleh transaksi, tentukan apakah saldo akun naik atau turun. 3. Tentukan apakah setiap kenaikan penurunan perlu dicatat sebagai debit atau kredit dengan mengikuti aturan debit dan kredit. 4. Catat transaksi dengan menggunakan ayat jurnal. 5. Pindah bukukan posting ayat jurnal ke dalam akun yang sesuai di buku besar secara periodik. 6. Siapkan daftar saldo yang belum disesuaikan pada akhir periode. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang pas, kurang sopan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.